Hello apa WhatsApp ya? Oke. What's up guys? Welcome to my channel. What's up guys? Nggak usah pakai gini-gini. Hello guys, welcome to my channel. This is how we party. So, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, latar belakang, dan kelebihan hukum perdata Islam di Indonesia. Langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian hukum perdata Islam. Yang pertama itu ada kata hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang atau dibuat oleh negara dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa. Yang kedua ada perdata. Kalau kita satukan dengan yang pertama, berarti itu hukum perdata. Hukum perdata itu adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam, istilah perdata ini sepadan dengan pengertian muamalah. Kemudian fase hukum perdata disandarkan kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami atau dapat disimpulkan bahwasannya hukum perdata Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku dalam hal perdata atau muamalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam di Indonesia. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum perdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah secara yuridis atau formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia yang isinya hanya sebagian dari ruang lingkup muamalah. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan pewakafan. Latar belakang ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teori receptio incomplex, ada teori resepti, ada teori resepti exit atau receptio contatio. Teori receptio incomplex yang pertama adalah memperlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam itu sendiri karena mereka telah memeluk Islam. Teori ini dimunculkan oleh Van den Berg. Berdasarkan hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Yang kedua yaitu teori resepti. Teori resepti ini masuknya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam. Meskipun secara formal hukum Islam tetap diberlakukan. Hal ini disadari oleh adanya kecurigaan dari sebagian pejabat Belanda yang mulai dikemukakan melalui kritik terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan mereka. Memperkenalkan head indice, adat garis miring rek, atau bahasa simpelnya adalah hukum adat Indonesia. Yang ketiga yaitu teori resepti exit atau receptio on contatio. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika secara teori resepti berlaku adalah sebaliknya, yaitu hukum Islam dapat dilakukan apabila diterima hukum adat. Maka sekarang hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan
atau dilarang atau ditolak. Yang selanjutnya yaitu hukum perdata Islam dan kekuatan hukum Islam di Indonesia. Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisa secara ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Demikian juga muncullah komplikasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus atau bisa kita sebut peradilan agama. Di Indonesia hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang 1945. Seiring pertumbuhan dan perkembangannya, perlu diungkapkan bahwa produk pemikiran umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia ada 5, yaitu syariah, fikih, fatwa ulama atau hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Bye!